Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai. Sebelumnya di sini kami dari kelas 4A mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Ulanegeng Tirtayasa. Di sini kami akan membuat sebuah produk pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan yaitu pengembang. Dan kemudian akan kami bandingkan dengan produk pangan tanpa pengembang. Produk yang akan kita buat kali ini adalah Donat. Perkenalkan, nama saya Kalatika Latifah. Nama saya Ira Deswana. Nama saya Ahmad Irfan. Dan saya Wanda Rahma. dan saya Salsa Syifa. Keep on watching. Hai, mati. Ragi instan, gula halus, tepung terigu, gula pasir, 2 butir telur, minyak goreng, air, mangkuk, sendok, dan sumpit. Pertama-tama masukkan tepung terigu sebanyak 125 gram ke dalam piring. Lalu tambahkan sejumput garam. Setelah itu masukkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian tambahkan 9 sendok makan air hangat. Berikutnya masukkan 3 sendok makan kuning telur. Setelah itu masukkan setengah sendok teh Fermipan lalu kocok. Sebelumnya, apa itu BTP Fermipan? Nah, kita masuk ke definisi bahan tambahan pangan terlebih dahulu. Menurut Perka BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan yang tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan bahan baku pangan, yang mana kita ketahui bahwa bahan tambahan pangan atau BTP tidak dapat secara langsung dikonsumsi karena dia bukan bahan baku pangan, bahan baku utama. Jadi BTP ini dapat dikonsumsi setelah dicampurkan kepada bahan lain. Akan tetapi BTP dapat mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, yang mana bahan tambahan pangan ini banyak sekali jenisnya seperti pewarna, pengembang, pengemulsi, yang mana itu dapat mempengaruhi sifat pangan tersebut, seperti dapat memberi warna, memberi tekstur yang lebih mengembang, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini, karena kami membuat produk donat, kami menggunakan Fermipan, yang mana ini masuk ke dalam kategori pangan nomor 12.8 ragi dan produk sejenisnya, karena di dalam Fermipan ini merupakan ragi instan gitu ya. Nah, ragi roti kering adalah produk yang dibuat dengan cara membiarkan khamir sejenis Saccharomyces cerevisiae dalam media serealia atau bahan lain yang sesuai dalam keadaan bersih, kering, dan mempunyai kemampuan meragikan adonan tepung terigu dengan atau tanpa campuran tepung lain pada pembuatan roti dan kue. Ragi roti kering berbentuk serbuk atau butiran berwarna kekuningan sampai kecoklatan, yang mana sesuai dengan definisi ini sesuai dengan karakteristik Fermipan itu sendiri gitu ya.
Nah, selanjutnya komposisi di dalam Fermipan itu hanya ragi, Saccharomyces cerevisiae, dan pengemulsi sorbitan monostearat atau BTP ya, BTP golongan pengemulsi. Nah, Fermipan ini merupakan salah satu bahan pengembang yang biasa digunakan dalam pembuatan roti atau donat gitu ya, yang biasa kita sering dengar. Nah, dalam Fermipan ini terdapat BTP, yaitu pengemulsi sorbitan monostearat. Nah, menurut Perka BPOM nomor 11 tahun 2019, pengemulsi atau emulsifier adalah BTP untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak tercampur seperti minyak dan air, yang mana kita ketahui bahwa roti atau donat pada umumnya menggunakan bahan-bahan yang sangat banyak gitu, yang terdiri dari lebih dari dua fase mungkin. Jadi itu dibutuhkan karena dapat menghomogenkan bahannya gitu. Nah, di sini ada sorbitan monostearat yang digunakan pengemulsinya dengan INS 491. AD-nya itu 0 sampai 25 mg per kilogram berat badan, tidak mempunyai sinonim, dan dia merupakan golongan pengemulsi. Setelah itu, campurkan bahan kering dan bahan basah, lalu adon hingga kalis. Setelah kalis seperti ini, ditutup dengan serbet. Lalu diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, bentuk adonan sesuai selera. Kemudian goreng donat hingga berwarna golden brown. Setelah itu, donat siap untuk disajikan. Nah, jadi terdapat perbedaan karakteristik antara donat yang diberi pengembang dan yang tidak diberi pengembang. Walaupun secara rasa, aroma, dan tekstur antara kedua jenis donat sama, ragi pada donat yang diberi pengembang menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga dapat meningkatkan volume adonan pada donat. Karena penambahan volume tersebutlah yang membuat donat terlihat besar dan mengembang sehingga enak untuk dikonsumsi. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi teman-teman udah tahu kan produk donat yang diberi pengembang dan tidak diberi pengembang, perbedaannya itu apa?